Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabudi Suwitananjaya dan nomor NIM 22020500766 dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi. Di sini pada kesimpulan kali ini saya akan menyampaikan video tentang mengenal diri dan menentukan arah hidup. Di sini ada 4. Yang pertama ada tujuan hidup, kedua potensi diri atau minat dan bakat, ketiga refleksi dari kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada simulasi mental untuk keluar dari zona nyaman. Video ini bukan hanya tugas, tapi juga proses saya untuk lebih mengenal diri sendiri. Tujuan hidup adalah arah yang ingin kita capai dalam kehidupan. Tanpa tujuan hidup seperti kapal tanpa kompas. Bagi saya, tujuan hidup bukan hanya tentang sukses secara materi, tapi juga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Membahagiakan orang tua, memiliki karir yang stabil dan berkembang, terus berjalan dan tidak berhenti berkembang. Sebagai mahasiswa sistem informasi, saya memiliki tujuan jangkauan panjang untuk 3. Ada 3 jangkauan: menjadi profesional di bidang teknologi, kedua mengembangkan sistem yang bisa membentuk banyak orang, yang ketiga adalah mungkin suatu hari membangun usaha berbasis teknologi. Saya percaya bahwa tujuan hidup tidak harus langsung besar, tapi harus jelas arahnya, karena tujuan adalah bahan bakar semangat kita nanti. Potensi diri. Setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda. Potensi tidak terdiri dari minat, sesuatu yang kita sukai. Kedua, bakat, yaitu adalah kemampuan alami yang kita miliki. Minat saya adalah teknologi dan sistem informasi, terus analisis sistem, pengembangan website, diskusi tentang strategi dan perancangan. Saya merasa tertarik ketika belajar tentang sistem database dan bagaimana teknologi bisa menyelesaikan masalah. Bakat yang saya miliki cukup teliti dalam mengerjakan sesuatu, mampu berpikir sistematis, tidak mudah menyerah ketika menghadapi error atau kesalahan sistem, mampu belajar mandiri. Saya menyadari bahwa potensi tidak akan berkembang jika tidak dilatih, karena bakat tanpa usaha hanya akan menjadi kemampuan yang tidak maksimal. Refleksi diri, kelebihan atau kekurangan. Refleksi diri adalah proses memiliki ke dalam diri sendiri dengan tujuan, yaitu kelebihan, bertanggung jawab terhadap tugas, konsisten ketika sudah punya target, mau belajar hal baru, dan bisa bekerja
bekerja secara mandiri. Kekurangan saya kadang overthinking, kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum, sering menunda jika merasa tugas sulit, dan terlalu fokus pada detail kecil. Namun saya sadar bahwa kekurangan bukan untuk disesali, melainkan untuk diperbaiki. Saya dengan belajar untuk lebih percaya diri, lebih disiplin dalam manajemen waktu, dan lebih berani mencoba hal baru. Karena versi terbaik dari diri kita dibentuk dari proses perbaikan terus menerus. Simulasi mental atau keluar dari zona nyaman. Zona nyaman adalah kondisi di mana kita merasa aman dan terbiasa. Namun, terlalu lama di zona nyaman bisa membuat kita tidak berkembang. Banyak saya lulus kuliah. Apakah saya hanya ingin menjadi biasa-biasa saja? Atau saya ingin menjadi pribadi yang berkembang dengan berani mengambil peluang untuk keluar dari zona nyaman? Saya harus berani berbicara di tempat umum, mengikuti lomba dan kompetensi, mencoba magang di tempat yang menantang, dan belajar skill baru di luar perkuliahan Anda. Keluar dari zona nyaman memang tidak nyaman. Ada rasa takut gagal, takut ditolak, dan takut salah. Tetapi saya percaya ketakutan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Jika saya terus berada di tempat yang sama, maka itu juga akan tetap sama. Sekian dari membahas ini, saya menyadari bahwa tujuan hidup beri arah, potensi diri harus berkembang, versi diri membantu kita berkembang, dan zona nyaman harus ditinggalkan agar kita naik level. Semoga video ini bukan hanya menjadi tugas, tapi juga menjadi langkah awal saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu momen dalam hidup saya yang membuat saya benar-benar berpikir tentang tujuan hidup. Suatu malam, saya melihat orang tua saya masih bekerja keras, padahal sudah sangat lelah. Saya sadar, semua perjuangan mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk masa depan saya. Di saat itu, saya merasa bersalah. Karena kadang saya masih menunda tugas, masih mengeluh saat kuliah terasa sulit, dan masih takut mencoba hal baru. Padahal, di luar sana, orang tua saya berjuang tanpa mengeluh. Sejak saat itu saya mulai berpikir, kalau saya terus berada di zona nyaman, kapan saya bisa membalas perjuangan mereka? Saya tidak ingin sukses hanya untuk diri saya sendiri. Saya ingin sukses agar bisa melihat mereka tersenyum bangga. Dan mungkin, tujuan hidup saya yang sebenarnya adalah membuat pengorbanan mereka tidak sia-sia.